Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sila Fadila dari Fakultas Ilmu Komunikasi. Dalam video ini saya akan membuat tugas mata kuliah pengantar Public Relation yang dimana akan mewawancarai seorang PR. Di sini bersama saya sudah ada Pak Satria. Perkenalkan Pak Satria. Halo, saya Satria. Saya seorang kepala Departemen Public Relation di JAK TV. Nah gitu, lanjut pertanyaannya Pak. Ya. Yang pertama, apa strategi Pak Satria sebagai PR di JAK TV ini untuk membangun hubungan yang baik dengan publik? Oke, tentunya ketika kita bicara sebuah departemen yang namanya Public Relation, artinya kita membangun sebuah komunikasi ke masyarakat agar brand atau personal yang ada di diri kita itu bisa diterima oleh masyarakat tentunya. Nah, pastinya kalau bicaranya sebagai korporasi, ini adalah JAK TV, tentu kita menyesuaikan siapa target yang akan kita sasar saat ini. Seumpama kita bicaranya adalah saat ini yang kita inginkan targetnya adalah Gen Z. Maka semua pola komunikasi yang kita bangun, baik itu berupa video, baik itu dalam berupa rilis dalam sebuah web artikel atau dalam sebuah kesempatan seminar, maka kita sepakat bahwa dari gaya bicara kita sampai output penyampaian kepada masyarakat yang kita target adalah Gen Z, maka harus sesuai dengan apa yang mereka inginkan, seperti itu. Jadi artinya dalam membangun sebuah hubungan masyarakat itu, tentunya kalau bicara korporasi kita harus menyesuaikan dulu siapa target yang kita tuju dan yang si korporasi ini mau. Karena ini berkaitan kepada apa nantinya akan menentukan brandnya dari si pemilik itu sendiri. Contoh, maka ketika kita melihat pasarnya adalah Gen Z, maka JAK TV akan dikenal sebagai TV yang memang sangat menyasar ke anak-anak muda seperti itu. Tapi kalau kita ngejarnya ke pasarnya milenial atau X, seperti itu, generasi X, maka kita juga pun harus menyasar konten-konten ataupun produksi-produksi program yang mengarah ke sana agar apa, bahwa branding image kita itu bisa diterima ke masyarakat, seperti itu. Oke. Pertanyaan selanjutnya, apakah terdapat beberapa tantangan selama Bapak menjabat sebagai PR? Bapak kan udah 3 tahun kalau nggak salah di JAK TV ya? Saya di JAK TV itu dari 2006. Oh 2006 sampai sekarang. Oh iya. Tapi menjabat sebagai public relation itu betul bahwa saat ini saya sedang jalan 4 tahun lah. Nah, tantangannya menurut saya era hari ini dengan era kemarin itu sangat berbeda. Apalagi pada saat kita kemarin tuh dilanda COVID ya. Iya. Secara struktural media televisi itu sebetulnya di industri televisi akhirnya kita semua jadi shock nih ngelihatnya. Karena apa? Di 2020 sebelumnya semua media televisi itu melakukan segala bentuk pemberian informasi atau membuat sebuah program yang sifatnya direct, bersentuhan langsung kepada klien, kepada masyarakat, seperti itu. Lantas terjadilah COVID yang saat itu semua orang dipaksa dan memang harus di rumah demi keselamatan masyarakat kita pada umumnya, seperti itu ya. Nah, maka di pertengahan jalan terjadilah perubahan konsep komunikasi akhirnya, termasuk cara perusahaan-perusahaan akhirnya beralih, khususnya industri televisi yang saya bilang, beralih yang tadinya kita harus indirect kepada klien, saat itu kita harus jualnya, harus memberikan informasinya full online. Nah, artinya ini sebuah pergeseran informasi
yang memang kita harus mengikuti digitalisasinya itu sendiri gitu. Ditambah pada saat itu bahwa kamu tahu nggak bahwa kita sudah melewati fase perubahan dari televisi analog ke digital. Iya, tahu. Nah, itu pun sangat mempengaruhi industri dan bahkan cara penyampaian komunikasi hampir rata-rata di semua stasiun televisi. Yang akhirnya apa? Saat ini yang terjadi adalah setiap orang mewakili dirinya, maka dia mempunyai tanggung jawab dan mempunyai hak yang sama untuk mempunyai jabatan seperti seorang public relation, tanpa harus dia punya jabatan sebagai public relation. Paham nggak maksudnya? Artinya saat ini kayak Sila datang sebagai mahasiswi Universitas Pancasila. Sila secara tidak langsung sudah membangun seorang komunikator, seorang public relation sebetulnya di hadapan saya. Dengan apa? Sila datang dengan menggunakan alma mater. Nah, itu bagian dari bentuk komunikasi yang tidak langsung. Kalau yang direct seperti kita komunikasi ini. Nah, balik lagi ke pertanyaan tadi. Maka tentu tantangan-tantangan ini akan semakin rumit, semakin sulit, dan semakin ya ini tidak mudah untuk kita jalanin ke depannya gitu. Bahkan di tengah era industri yang sekarang saat ini bisa dibilang perekonomian juga lagi naik turun, ini pun mempengaruhi ke hampir rata-rata semua media televisi. Contoh, ada TV tetangga, kalau kamu nanti baca bahwa ada 7 direksi yang mengundurkan diri. Bahkan hampir di beberapa stasiun televisi rata melakukan PHK massal. Jadi artinya challenging kita sebagai seorang public relation itu sebetulnya itu. Karena akhirnya apa? Kenapa akhirnya banyak terjadi yang seperti ini nih? Daya trust klien terhadap media televisi itu sudah mulai berkurang. Faktanya seperti itu. Makanya kenapa sekarang brand itu lebih percaya kepada apa? KOL, influencer yang sifatnya personal, karena mereka berhasil mempublikasikan dirinya as a personal. Beda sama korporasi. Kalau korporasi, meskipun saya membuat konten terkait soal JAK TV atau apapun itu, maka saya tidak boleh dominan secara personal melebihi dari si korporasinya itu sendiri. Nah, itulah tantangannya, bahwa terbayang ketika sebuah korporasi harus membuat sebuah ekosistem baru di tengah gempuran era digitalisasi ini. Kita harus meyakinkan kembali kepada masyarakat bahwa JAK TV masih layak untuk kalian taruh beriklan di situ. Lawannya siapa? Lawannya hampir seluruh masyarakat. Balik lagi ke sini. Bahkan Sila sendiri bisa menempatkan sebagai KOL. Ya, artinya kami ini sekarang harus membuat citra-citra pencitraan, membuat trust kepada masyarakat, kepada brand, kepada siapapun, government, brand, terus kepada siapapun, intinya seperti itu. Nah, ini bukan satu hal yang mudah, tapi JAK TV terus berupaya untuk melakukan pengembangan sisi bisnis lainnya. Dan PR terberat kita adalah saat ini memang adalah membangun rasa percaya itu kepada brand, agar mereka yakin bahwa JAK TV sebagai salah satu tempat, salah satu media terpercaya untuk mereka mempercayakan produknya atau dirinya atau korporasinya kepada JAK TV untuk dipromosikan seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana JAK TV dan Bapak sendiri dalam memanfaatkan sosial media untuk interaksi dengan publik? Nah, tentu balik lagi ke poin yang tadi saya bilang, saya bicarakan bahwa pada akhirnya kalau kita hanya berfokus kepada televisi digital terestrial,
tentu hampir rata-rata semua stasiun nggak akan hidup di situ. Maka pengembangannya adalah ke sosial media. Bahkan ada beberapa stasiun televisi saat ini yang core bisnisnya adalah televisi, dia ngebalik bahwa sosial media sebagai layar pertama, lantas televisinya menjadi layar kedua. Nah ini kan udah menjadi sebuah pergeseran, sudah menjadi sebuah perubahan yang besar gitu kan. Nah balik lagi, maka ini menjadi sebuah tantangan sebetulnya buat para pekerja atau para kreator atau para seniman-seniman di televisi ya, untuk bagaimana caranya kita memaksimalkan sosial media yang ada sekarang untuk bisa lebih diterima ke masyarakat seperti itu. Karena balik lagi pada akhirnya semua butuh exposure, semua butuh pencitraan kan. Nah caranya banyak sekali, mulai dari kita ngebuat konten-konten fresh. Tentunya kemarin saya baru ikut seminar TikTok, kebetulan ya pemberi materinya tuh langsung dari Southeast Asia-nya. Dia sampaikan juga bahwa disrupsi digital ini sangat berpengaruh kepada media televisi khususnya. Nah akhirnya mereka memberi saran bahwa ya ini harus dirubah bisnis plan-nya, membuat konten-konten yang fresh, membuat konten-konten yang raw, membuat konten-konten yang tentunya balik lagi diminati oleh masyarakat, akan tetapi disesuaikan dari mana? Disesuaikan dari target si perusahaan itu masing-masing. Saat ini Jak TV lagi menyasar ke Gen Z, maka itu hampir rata-rata konten yang ada di Jak TV saat ini ya, beberapa 3-4 bulan belakangan ini kita lebih ke anak muda, lebih ke anak-anak Gen Z kayak gitu. Makanya penting sekali tuh kalau pertanyaan seperti itu, penting banget, dan kita punya banyak strategi, punya banyak cara untuk melakukan sebuah komunikasi yang baik agar bisa diterima ke masyarakat. Salah satunya adalah pembuatan konten seperti itu. Selanjutnya, langkah yang bisa diambil oleh Bapak sebagai seorang PR dalam menangani masalah yang terjadi di TV internal ya, oke, baik. Karena begini, PR itu sebetulnya juga ada internal ada eksternal ya. Jadi tidak hanya melulu PR itu bekerja memberikan pencitraan yang baik kepada masyarakat di luar. Ada juga memang yang sebagian tugas PR itu membantu pekerjaannya HR tuh. Karena dalam penyelesaian konflik internal kita harus pilah dulu ranahnya sebetulnya ada di mana nih. Kalau ranahnya balik ke dalam personal issue, maka HR yang harus turun. PR nggak bisa masuk ke wilayah itu. Bisa masuk, tapi saya harus melepaskan jabatan saya sebagai PR. Artinya kita bicaranya personal, pendekatannya pun personal. Nah, tapi jika ada terjadi case konfliknya adalah bicaranya politik, atau ada bicaranya konflik interest terhadap visi misi perusahaan, maka PR bisa masuk di situ. Nah, disitulah tugas kita untuk memberikan penyelarasan, penyamaan visi misi. Yang paling penting adalah mengcounter potensi-potensi ketika pemikiran itu mau terjadi. Karena biasanya ketika ada forum itu, pemikiran-pemikiran itu sebelumnya sudah berkembang tuh Sila. Jadi terkadang saya kasih contohnya begini, sebetulnya nih perusahaan ini, sebetulnya Universitas Pancasila tuh arahnya mau kemana sih? Nah, pembahasan mau kemana itu sebelumnya udah terjadi di antara kalangan mahasiswa dulu kan. Ketika sudah terjadi di kalangan mahasiswa, nggak mungkin di antara semua kalangan mahasiswa yang duduk bareng di situ tidak ada yang pro ke dalam Universitas Pancasila. Artinya pasti ada yang bicara, entah ke salah satu dekan, entah ke salah satu rektor, entah ke salah satu dosen atau apa. Nah, ketika
kita mengetahui persoalan itu, maka yang paling bijak untuk kita lakukan adalah apa? Kita mencegah terjadinya disorientasi daripada visi misi sebuah perusahaan. Maka orang-orang yang kita anggap sudah sebagai, bukan target ya, mungkin sebagai orang yang kita anggap sedang mengalami disorientasi itu, maka kita datangi, kita dudukin bareng, kalau bisa kita buat satu buah forum, kita tanyakan ada masalah apa yang menjadi keluhan, apa yang kamu inginkan. Nah, itu yang biasa kita lakukan, itu yang biasa saya lakukan di Jak TV, supaya apa? Pencegahan dini itu akan lebih baik ketimbang kita menunggu segala sesuatunya menjadi besar. Karena ketika sudah menjadi besar, maka di situ akan terjadi sebuah lonjakan konflik interest yang semakin meluas. Gitu. Jadi pendekatannya adalah pertama kita pilah dulu based on persoalan itu apa, bisa nggak masuk wilayahnya public relation di dalam internal ini. Jika bisa, maka tadi pendekatannya tetap melakukan secara persuasif, komunikasikan dengan baik, kita kasih kesempatan waktu mereka untuk berubah, kita kasih kesempatan mereka untuk mengeksplor kreativitasnya mereka lagi dalam kurun waktu tertentu. Jika nggak bisa, kita kembalikan ke manajemen. Artinya berarti bukan perusahaannya yang memang tidak ingin orang itu ada, tapi dianya memang sudah tidak cocok berada di dalam perusahaan itu. Selanjutnya, kalau profesi PR dan marketing di Jak TV itu digabung atau memiliki tugas masing-masing? Oke, saat ini profesi marketing yang harusnya terpisah daripada public relation di era saya saat ini, maka sales marketing itu dijadikan satu di dalam struktural public relation, termasuk sosial media. Yang tadinya sosial media itu berdiri sendiri, sosial media akhirnya kita tarik untuk masuk ke dalam public relation ini. Kemudian ada juga off air promotion, yang tadinya off air promotion itu bergerak juga sendiri, departemen sendiri, akhirnya ditarik juga ke public relation. Artinya apa? Ketika sesuatu yang berhubungan dengan branding, maka di situ akan ada potensi ketertarikan brand atau ketertarikan seseorang terhadap yang ditawarkan, baik itu untuk dia membeli atau untuk dia terlibat di dalam orang tersebut yang menawarkan atau perusahaan tersebut yang menawarkan. Maka itu marketing itu sangat relate kepada public relation, karena marketing menentukan arah strategi, kemana dia memetakan, mengkanvasing kemana yang paling cocok klien-klien Jak TV yang bisa ada potensi untuk diajak kerjasama. Lihat ke A, ke B, ke C. Nah, dari situ PR sama marketing maju dulu. Dia mengintroducing soal Jak TV, dia memberikan informasi, dia kasih tahu bahwa tidak pernah terjadi konflik interest di eksternal maupun internal. Dia kasih tahu KPI-nya seperti apa, dia kasih tahu reach out-nya seperti apa, dia kasih diagram bahwa sejauh ini loh Jak TV insight-nya gitu. Nah, maka itu dia sangat relate, berhubungan dengan tugas dan fungsional dari PR. Kalau seandainya ini terpisah, saya disclaimer dulu bahwa tidak semua perusahaan menerapkan sistem yang sama. Tapi ketika di Jak TV, ketika ini dipisah, kami khawatirkan adanya disorientasi pencitraan nantinya. Karena begini, pertama kita mencegah terjadinya banyak kalau bicaranya sosial media dalam hal public relation ya. Kenapa kita stripe rata-rata semua televisi hanya punya satu akun yang sifatnya big officialnya itu, Trans 7 official, Jak TV official dan lain-lain. Karena kita tidak membolehkan ada orang perusahaan mempunyai akun yang sama dengan si perusahaan, dengan nama yang sama, berjalannya sama, bisnisnya sama, orientasinya sama. Nah, kami tidak memperbolehkan itu karena khawatir disorientasi visi misi. Karena belum tentu
si orang ini ketika ada nanti sebuah persoalan, dia ini mewakili perusahaan. Karena ketika ada sebuah konflik, maka semua tim PR itu dikumpulin sama calon-calon orang-orang yang memang dianggap melakukan konflik itu. Ayo kita social defense-nya seperti apa nih, melakukan counternya seperti apa, bahasanya seperti apa, siapa yang harus bicara. Karena dalam kepentingan itu nggak melulu humas yang harus bicara atau PR, tapi bisa jadi direksinya yang bicara kalau kita anggap bahwa ini masalahnya sudah sangat besar gitu. Jadi penting sekali marketing dijadikan satu ke PR, tujuannya supaya bahwa ini masih inline dengan apa yang dilakukan oleh public relation yang ada di JAK TV, karena berhubungan dengan apa nantinya informasi, edukasi, dan bisnis dari JAK TV yang disampaikan kepada masyarakat. Terakhir, visi misi Bapak sebagai seorang PR untuk kedepannya di JAK TV ini. Oke, di JAK TV tentunya harapan saya adalah sebagai seorang PR bahwa saya ingin sekali mengembangkan potensi-potensi. Tentunya dari ke-PR ini bisa dikembangkan sisi bisnis lainnya. Jadi tidak hanya berfokus kepada televisi, sosial media, tapi ada salah satu harapan saya yang sampai saat ini justru belum tercapai, yaitu adalah ngebuat sebuah agenda event besar yang mengatasnamakan JAK TV. Nah, itu bisa menjadi sebuah daya yang sangat efektif membangun sebuah hubungan masyarakat, atau kita bilang public relation, kepada masyarakat langsung ketika kita bisa menjalankan sebuah event. Karena itu kita bersentuhan langsung kan dengan publik kan, kita ada di situ, semua bisa melakukan yang namanya direct information, direct sales, atau direct apapun yang kita bilang itu langsung gitu. Jadi itu harapan saya sih. Jadi saya berharap banyak sekali pengembangan yang PR bisa lakukan di perusahaan JAK TV, khususnya dalam pengembangan event sub divisi baru yang nantinya bisa lebih banyak orang tahu dan orang terima, seperti itu. Oke, selesai. Terima kasih banyak. Thank you ya. Iya. Sekian video dari saya. Semoga video ini bermanfaat untuk mengetahui profesi seputar PR. Terima kasih Pak Satria. Terima kasih.